Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imelyanti Krisma. Di pertemuan kali ini saya akan mereview bab 2, perikatan dan perjanjian. Tanpa berbasa-basi, mari kita masuk ke dalam materi. Masuk di pembahasan yang pertama. Ketika Anda mendengar kata perikatan dan perjanjian, kira-kira kata manakah yang terjadi terlebih dahulu? Menurut saya, perjanjian dahululah yang terjadi, lalu perikatan. Mengapa demikian? Karena sebelum ada sesuatu yang sifatnya mengikat, pastinya ada sesuatu yang dibicarakan terlebih dahulu, yaitu perjanjian. Tapi tidak semua janji di dalam hukum itu sifatnya bisa mengikat. Janji yang bisa mengikat yaitu janji yang bisa memenuhi syarat-syarat perjanjian yang saya akan bahas di slide berikut ini. Di pembahasan kedua, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat perjanjian. Jadi seperti yang kalian lihat di bawah ya teman-teman. Yang pertama yaitu sepakat. Jadi harus ada kata sepakat di antara kedua belah pihak ya, tidak ada paksaan dan tidak ada penipuan. Lalu syarat yang kedua yaitu kecakapan. Maksudnya di sini adalah dewasa secara umur dan sehat secara akal. Lalu yang ketiga yaitu objek harus jelas. Saya beri contoh, semisal objeknya mobil. Mobil ini jenis apa harus disebutkan. Jadi harus betul-betul jelas ya teman-teman. Baru yang keempat yaitu objek haruslah halal. Jadi tidak melanggar suatu asas kesusilaan dan tidak melanggar undang-undang. Dan nantinya syarat-syarat ini akan dikelompokkan. Syarat pertama dan kedua tadi dikelompokkan menjadi syarat subjektif. Syarat ketiga dan keempat dikelompokkan menjadi syarat objektif. Dan ketika suatu perjanjian ini sudah mengikat, maka perjanjian tersebut akan menghasilkan suatu prestasi. Seperti itu penjelasan syarat-syarat perjanjian. Selanjutnya kita akan lanjut ke topik 3 berikut ini. Masuk di pembahasan yang ketiga. Di pembahasan ketiga kali ini saya akan membahas perikatan dan sumber-sumber perikatan. Jadi teman-teman, garis besarnya perikatan merupakan hubungan antara dua pihak, kreditur dan debitur di dalam suatu perjanjian yang nantinya akan menghasilkan suatu prestasi. Seperti yang telah di samping, sumber-sumber perikatan itu ada dua, perikatan yang terlahir karena undang-undang dan perikatan yang terlahir karena adanya suatu perjanjian. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat berikut ini. Di pembahasan keempat saya akan membahas istilah-istilah di dalam perjanjian. Jadi teman-teman, istilah yang pertama yaitu wan prestasi atau ingkar janji. Wan prestasi ini ada 3. Yang pertama yaitu tidak memenuhi prestasi secara tidak baik, dan yang ketiga terlambat dalam pemenuhan prestasi. Lalu istilah yang kedua yaitu overmark atau keadaan memaksa. Jadi keadaan yang memang di luar dugaan ya teman-teman, tidak dapat diprediksi, memaksa. Lalu yang ketiga yaitu somasi atau surat peringatan. Jadi ketika ada satu pihak yang melakukan wan prestasi, pihak lainnya ini dapat menggugat dengan somasi. Lalu yang keempat yaitu ganti rugi. Nah, ganti rugi ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu contohnya seperti ganti rugi atas bunga dan ganti rugi atas biaya. Lalu yang terakhir adalah resiko. Jadi di setiap perjanjian itu pasti ada resiko ya teman-teman. Itulah penjelasan tentang istilah-istilah dalam perjanjian. Kita akan lanjut di topik pembahasan kelima di slide selanjutnya. Masuk di pembahasan yang kelima. Di pembahasan kelima kali ini saya akan membahas macam-macam perikatan secara singkat ya teman-teman. Jadi teman-teman, macam-macam perikatan itu ada 8. Yang pertama yaitu perikatan dengan syarat tangguh. Jadi ada suatu syarat, apabila syarat itu terpenuhi maka perikatan ini akan terjadi. Lalu yang kedua yaitu perikatan dengan syarat batal. Jadi ada suatu kondisi overmark ya teman-teman, keadaan memaksa yang menimbulkan perjanjian tersebut akhirnya batal. Lalu yang selanjutnya yang ketiga yaitu perikatan dengan ketepatan waktu. Jadi di sini harus tepat waktu ya teman-teman. Contohnya seperti sewa menyewa. Lalu selanjutnya yaitu yang keempat perikatan alternatif. Jadi dalam pemenuhan prestasi itu ada alternatif opsi yang dipilih. Lalu yang kelima yaitu perikatan tanggung menanggung. Jadi ada salah satu pihak yang menanggung resiko dari perikatan tersebut. Lalu yang keenam yaitu perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Dapat dibagi di sini dalam artian prestasinya tidak berkurang ya teman-teman, nilai prestasinya tidak berkurang. Lalu yang selanjutnya yaitu perikatan dengan ancaman hukuman. Jadi apabila perikatan tersebut dibatalkan secara sepihak tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu, maka ada ancaman hukuman ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang. Jadi perikatan yang lahir karena adanya undang-undang. Itulah penjelasan tentang macam-macam perikatan. Selanjutnya topik 6 kita akan membahas macam-macam perjanjian berikut ini. Masuk di pembahasan ke-6. Di pembahasan ke-6 kali ini saya akan membahas tentang macam-macam perjanjian. Seperti yang terlihat di samping, macam-macam perjanjian ini ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu perjanjian dengan memberikan sesuatu. Contohnya seperti jual beli. Lalu yang kedua yaitu perjanjian berbuat atau mengerjakan sesuatu. Ini biasa jasa ya teman-teman. Contohnya seperti jahit menjahit. Lalu yang ketiga yaitu perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Contohnya seperti perjanjian dalam hal meminjamkan merek dagang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah secara singkat macam-macam perjanjian. Selanjutnya di pembahasan ke-7 kita akan membahas tentang unsur-unsur di dalam perjanjian berikut ini.
Masuk di pembahasan yang ketujuh. Di pembahasan ketujuh kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur di dalam suatu perjanjian. Jadi teman-teman, seperti yang kalian lihat di atas, unsur yang pertama yaitu essentialia. Essentialia ini unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Contohnya seperti di dalam jual beli harus ada harga. Lalu unsur yang kedua yaitu naturalia. Naturalia ini adalah bagian yang ditentukan di dalam undang-undang yang sifatnya mengatur. Contoh perjanjian kredit. Ada undang-undang yang mengatur bahwa harus ada jaminan. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu accidentalia. Accidentalia ini yaitu bagian perjanjian yang ditambahkan yang tidak ada di dalam undang-undang. Contohnya di dalam hotel tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa hotel harus ada kolam renangnya, harus ada wifi-nya. Itu kan tidak ada teman-teman. Itu adalah inisiatif yang harus ditambahkan oleh pemilik hotel itu. Seperti itulah penjelasan singkat unsur-unsur di dalam suatu perjanjian. Berikutnya kita akan membahas topik 8 yaitu asas perjanjian. Berikut ini. Masuk di pembahasan yang ke-8. Di pembahasan ke-8 kali ini saya akan membahas tentang asas perjanjian. Yang pertama, seperti yang kalian lihat di bawah, yaitu asas kebebasan. Asas kebebasan ini yaitu kita diberikan kebebasan teman-teman dalam melakukan suatu perjanjian. Dan perjanjian ini tadi akan melahirkan suatu undang-undang teman-teman yang mengatur perjanjian itu sendiri. Lalu asas yang kedua yaitu asas konsensualisme. Jadi asas konsensualisme yaitu di dalam suatu perjanjian tadi ada kata sepakat terlebih dahulu di depan ya teman-teman. Ada perikatan di depan, tetapi barang ataupun uang ataupun jasa tadi belum kita terima. Contoh asas konsensualisme tadi seperti itu. Jadi ada kata sepakat di depan. Seperti itulah penjelasan singkat tentang asas perjanjian. Berikutnya kita akan membahas tentang akibat dari adanya perjanjian. Berikut ini. Di pembahasan ke-9 saya akan membahas akibat dari adanya perjanjian. Seperti yang terlihat di samping ya teman-teman. Yang pertama yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Jadi ketika seseorang melakukan suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut akan melahirkan suatu undang-undang yang mengatur kedua belah pihak tadi. Lalu yang kedua yaitu tidak bisa ditarik kembali oleh salah satu pihak. Jadi tidak bisa perjanjian tersebut dibatalkan oleh satu pihak saja, harus kedua belah pihak. Lalu yang ketiga yaitu kreditur bisa mengajukan actio paulina. Actio paulina ini pembatalan perjanjian akibat kesalahan debitur itu sendiri ya teman-teman. Contohnya seperti A, B, dan C. A ini merupakan kreditur dan B ini merupakan debitur yang berutang dengan A. Tiba-tiba di satu waktu B menghibahkan seluruh hartanya kepada C. Nah otomatis A khawatir B tidak dapat membayar utangnya. Maka dengan itu A bisa mengajukan actio paulina, yaitu pembatalan perjanjian akibat perbuatan debitur. Jadi seperti itu teman-teman, pembahasan singkat tentang akibat perjanjian. Selanjutnya di topik 10 kita akan membahas hapusnya perjanjian. Berikut ini. Masuk di pembahasan ke-10. Di pembahasan ke-10 kali ini saya akan membahas tentang hapusnya perjanjian. Seperti yang terlihat di samping ya teman-teman, ada 7. Yang pertama yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian. Jadi tidak boleh salah satu pihak saja ya teman-teman, jadi harus kedua belah pihak. Lalu yang kedua yaitu ditentukan oleh undang-undang. Jadi ada sudah undang-undang yang mengatur yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut akan terhapus. Lalu yang ketiga yaitu ditentukan oleh undang-undang dan para pihak. Yang keempat, pernyataan menghentikan perjanjian. Jadi adanya suatu pernyataan yang disetujui oleh kedua belah pihak tentunya yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut akan terhapus. Lalu yang kelima yaitu ditentukan oleh putusan hakim. Jadi ini sudah di ranah hukum ya teman-teman. Jadi adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut akan dihentikan atau dihapuskan. Lalu yang keenam yaitu tujuan telah dicapai. Jadi adanya suatu tujuan yang telah dicapai, maka perjanjian tersebut akan terhapus dengan sendirinya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu dengan persetujuan para pihak. Tentunya tidak boleh satu pihak saja, tetapi semua pihak yang telah melakukan perjanjian tadi harus setuju bahwa perjanjian tersebut akan dihapuskan. Itulah pembahasan tentang hapusnya perjanjian. Berikutnya akan dibahas tentang perjanjian khusus. Berikut ini. Masuk di pembahasan yang ke-11 yaitu pembahasan terakhir pada bab ini ya teman-teman, yaitu perjanjian khusus. Seperti yang terlihat di samping, perjanjian khusus itu ada 7. Yang pertama yaitu perjanjian jual beli. Jadi seperti biasa ya teman-teman, ada pembeli dan ada penjual. Pembeli akan memberikan uangnya dan penjual akan memberikan suatu barang pada si pembeli. Lalu yang kedua yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa ini menganut asas tepat waktu ya teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu sewa beli. Saya berikan ilustrasi contoh.
seperti dalam kredit motor. Ketika kita mengangsur motor, maka sama saja istilahnya kita seperti menyewa. Dan ketika angsuran motor tadi telah kita penuhi, maka sepenuhnya motor itu akan menjadi milik kita dan kita akan mendapatkan BPKB motor di akhir. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu yang keempat yaitu pinjam meminjam. Pinjam meminjam ini dapat berupa jumlah uang maupun barang. Bisa dikatakan yaitu habis pakai ya teman-teman. Lalu yang kelima yaitu pemberian kuasa, yaitu salah satu pihak memberikan wewenang kekuasaan kepada pihak lain untuk digunakan sebagaimana mestinya. Lalu yang keenam yaitu penanggungan utang. Ini seperti tanggung menanggung teman-teman. Jadi ada salah satu pihak yang menanggung resiko apabila pihak-pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu yang ketujuh adalah perjanjian kerja ya teman-teman. Jadi perjanjian menyatakan kesanggupan bekerja. Jadi seperti itulah review singkat tentang perjanjian khusus, dan segitu saja review dari bab 2. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian para penonton. Sampai berjumpa di bab review selanjutnya. Bye.